Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karim Abdurrahman dari kelompok 11 Statistika 2 untuk tugas praktikum hari ini. Nah, izin teh bahwasanya saya hanya bisa menampilkan ini doang ya teh ya. Karena ketika saya buka codingan studionya sedang error. Jadi ketika waktu pas dibuka tuh kayak kayak nge-lag gitu. Jadi kadang-kadang kayaknya harus diperbaiki sistemnya. Jadi nanti saya coba cari caranya nanti. Oleh karena itu saya hanya membahas tentang bagian ini aja. Sebenarnya saya udah catat-catat kemarin nih. Catat jadi ya, saya catatin semuanya. Oke, yang pertama, seorang dermatologis atau ahli kulit meneliti apakah komposisi harian seseorang, air harian seseorang berhubungan dengan tingkat kesehatan kulit mereka dengan skala 1 sampai 100. Tentukan uh, tentukan yang pertama berapa besarnya koefisien korelasi yang didapatkan. Jelaskan dapat regresi. Tiga, buat scatter plot dan jelaskan menurut pengetahuan masing-masing. Dan yang keempat, jelaskan bagaimana hubungan kedua variabel tersebut. Oke, ntar dulu ya. Condition unstable. Apa nih unstable? Ada. Um, hasil dari jadi hasil koefisien korelasi yang sudah saya hitung itu ini abang data silakan dibuka saja lewat apa sih namanya, lewat studio saya, nanti saya kirim lewat tugas mingguan, soalnya saya buka ke zoomnya tabrakan sama ininya, jadi RAM di laptop saya tuh nggak bagus, jadi ketika ini bikin nge-lag gitu loh, jadi dia nggak bisa kebuka, jadi agak mau kebuka gitu, maunya bukanya sama Word, jadi ya terpaksa saya pakai Word saja. Nah, jadi hasilnya ialah 0,9441245. Nah, menunjukkan adanya hubungan positif sempurna karena mendekati satu. Nah, kenapa? Jadi kalau misalnya dia negatif satu, dia akan menunjukkan hubungan negatif sempurna, ya, ya negatif sempurna, yang artinya itu ialah terbalik. Jadi dia tuh terbalik. Jadi perbandingannya nggak lurus. Apa sih namanya? Kita lihat di grafik ini, dia lurus, jadi semakin tinggi satu variabelnya, maka semakin tinggi juga satu variabelnya, ya. Tapi kalau misalnya itu terbalik, terbalik itu maksudnya tuh semakin kalau terbalik itu maksudnya tuh ialah semakin tinggi variabel x-nya, maka semakin rendah variabel y-nya. Jadi itu terbalik. Jadi negatif sempurna itu terbaliknya dari sisi ininya. Nah, jadi ini dia di grafiknya ya. Ini grafiknya lurus. Berarti ini lurus ke sini, ini berarti dia satu bandingan ya. Satu bandingan. Hasilnya kayak apa sih? Perbandingan lurus lah istilahnya. Nah, kalau dia negatif satu, berarti dia perbandingan terbalik. Gitu aja udah. Nah, yang kedua tuh ialah tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Nah, persamaannya ialah Y 29,869992 dengan 0,0226 X. Jadi maksud dari persamaan ini yang pertama ialah Y sama dengan A. A ini menunjukkan nilai dari koefisien regresinya. Jadi regresinya sebelum dikasih daripada 0. Nah, ini koefisien regresi, tapi sebelum pernah apa ya namanya? Sebelum nilai Y saat 0, jadi dia ini koefisien regresinya ya kayaknya. Koefisien regresinya yang ini, sorry. Koefisien regresinya yang ini. Jadi yang ini koefisien regresinya, yang ini nilai ketika ini 0. Jadi ini saya kayak ini A ini adalah konstantanya. Jadi konstanta nilai Y saat X sama dengan 0. Nah, oke, selanjutnya itu ialah jadi sini nilainya ketika Y sama dengan 0. Ini saya lihat dari keterangan dari praktikumnya, menurut praktikumnya. Dan kemudian yang ini adalah koefisien regresinya. Koefisien regresinya ini, yang ini ya. Terus yang ini adalah koefisien, ini adalah nilai variabel bebasnya. Nah, oke, selanjutnya itu adalah hasil scatter gambar menunjukkan korelasi yang positif. Apabila negatif, maka garis polanya akan menurun. Nah, di sini korelasinya positif ya. Di sini positif. Yang negatif itu dia nanti bakal turun ke sini. Ada ini enggak ya? Ada semacam, kita nggak lama-lama saja ya. Kita cuma 15 menit. Jadi ya uh, garis koefisien korelasinya, ini saya tuliskan, saya gambarkan ya. Dia kan turun kayak gini. Nah, ini kalau dia nurun seperti ini, dia artinya tuh berbanding terbalik. Kalau misalnya dia tadi ya, saya buka ini dulu. Ya Allah. Nah, dah. Ketika dia ketika dia uh, garis titiknya ini numpuk-ngumpul di sini.
ngumpul-ngumpul di sini nih, kayak ngumpul-ngumpul di sini. Nih. Nah, maaf ya, ini saya tidak, tapi nggak bagus datanya. Jadi harus di antara diambil ulang atau memang nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya gitu. Jadi ya oleh karena itu maka sebaiknya kita harus em, jadi ya itu artinya nggak ada hubungan itu. Nah, saya hapus dulu ya sebentar ya. Nah, jadi scatter gambar. Nah, jadi kalau misalnya dia nilai koefisien korelasinya dia plus satu, ya berarti dia berbanding lurus. Kalau misalnya dia nilai koefisien korelasinya negatif, sempurna, atau minus satu, maka mendekati minus satu, maka dia bakal ke bawah. Nah, bakal ke bawah dan itu berbanding terbalik. Sedangkan kalau misalnya nilai koefisien korelasinya sama dengan nol, maka tidak dapat dihubungkan karena dia tidak tahu nih dia masuk kemana. Jadi dia tuh nggak dapat dihubungkan. Nah, nggak ada hubungannya istilahnya kalau secara bahasa ya. Nah, oke. Tadi itu ya nomor 4. Bagaimana hubungan kedua variabel tersebut? Jadi karena hubungannya positif, maka variabelnya berbanding lurus. Jadi hubungannya ialah kesehatan kulit, skala kesehatan kulit itu berpengaruh dan berbanding lurus terhadap variabel konsumsi minum air putih. Jadi semakin besar seseorang minum air putih, konsumsi air putihnya, maka semakin besar juga skala dari kesehatan kulitnya. Nah, ini berhubungan sekali kan? Nah, oleh karena itu, ini sudah pasti ini adalah hubungannya positif. Jadi ya teman-teman, lepas ini hubungannya positif karena dia sudah melihat